Di suatu tempat terpencil di tengah hutan yang lebat, terletak sebuah kampung kecil yang dijuluki Kampung Terlarang oleh penduduk sekitarnya. Kisah horor yang tak terhitung jumlahnya beredar tentang kampung ini, memenuhi pikiran siapapun yang mendengarnya dengan ketakutan dan rasa ingin tahu yang tak terbayangkan. Kampung itu tersembunyi di dalam hutan yang kelam dan diapit oleh gunung-gunung tinggi. Tak ada jalan setapak yang mengarah ke sana, hanya ada jejak-jejak kabur yang hanya bisa diikuti oleh mereka yang telah mengetahui rahasia tempat ini. Penduduk sekitar meyakini bahwa kampung itu terkutuk dan dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang haus darah. Cerita dimulai ketika sekelompok pengembara petualang, terdiri dari 4 teman yang berani dan penasaran, memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik mitos tentang Kampung Terlarang. Mereka adalah Alex, seorang pemimpin kelompok yang berani; Emily, seorang wanita yang berani dan berjiwa petualang; Mike, seorang pria yang skeptis namun terbuka untuk pengalaman baru; dan Lisa, seorang penulis yang mencari inspirasi untuk kisah horornya yang baru. Dengan peta yang sudah dibuat dan kamera mereka yang siap merekam, mereka memasuki hutan gelap itu pada tengah malam. Suasana menjadi semakin gelap, seolah-olah hutan itu merasakan kedatangan mereka. Kabut tipis menutupi jejak mereka, membuat mereka merasa terisolasi dari dunia luar. Setelah berjalan beberapa jam, mereka akhirnya tiba di pinggiran kampung yang suram. Rumah-rumah berderetan dengan jendela yang peka dan atap yang roboh memberikan kesan bahwa waktu telah berlalu tanpa penghuni. Anjing malam bertiup dengan dingin, menciptakan suara desisan yang tidak wajar di antara dinding-dinding itu. Mereka memasuki salah satu rumah yang paling terawat. Di dalamnya, mereka menemukan petunjuk-petunjuk yang terlepas dari waktu. Di meja ruang tamu, mereka menemukan sebuah buku harian tua yang berisi catatan-catatan gelap dan tak terkatakan. Catatan itu mengungkapkan kisah-kisah tentang ritual keagamaan yang mengerikan dan pengorbanan manusia. Saat mereka mempelajari catatan itu, suara aneh mulai terdengar dari luar rumah. Suara-suara itu seolah-olah datang dari dalam tanah dan memenuhi udara dengan ketakutan dan keputusasaan. Keempat teman itu melihat satu sama lain dengan ekspresi campuran ketakutan dan penasaran. Mereka tahu bahwa mereka telah menggali terlalu dalam, membangkitkan sesuatu yang seharusnya terus bersembunyi. Malam itu, mereka mencoba untuk tidur, tetapi mimpi buruk menghantui mereka tanpa henti. Makhluk-makhluk yang mengerikan menghantui tidur mereka, menggesap energi dan kehendak hidup mereka. Ketika matahari terbit, mereka merasa lemah dan terkuras. Tetapi mereka tahu bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka berkeliling kampung itu, mereka menemukan lebih banyak petunjuk tentang kehidupan mengerikan yang pernah ada di sana. Mereka menemukan kamar-kamar bawah tanah yang penuh dengan tulang-tulang manusia dan lambang-lambang keagamaan yang menyeramkan. Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin jelas menjadi bahwa kampung itu adalah tempat bersejarah yang jahat dan dihuni oleh kekuatan supernatural. Pada malam terakhir mereka di Kampung Terlarang, keempat teman itu memutuskan untuk mengakhiri kutukan yang telah berlarut-larut. Mereka menemukan salinan kitab suci kuno yang diyakini menjadi sumber kegelapan di kampung itu. Dengan hati-hati, mereka memulai upacara pemusnahan, berharap bahwa itu akan membawa kedamaian bagi jiwa-jiwa yang terperangkap. Namun, saat mereka menyelesaikan upacara itu, kekuatan jahat yang ada di kampung itu mencoba untuk melawan. Suara-suara menjerit memenuhi malam, menggetarkan bumi dan membuat tembok-tembok rumah itu bergetar. Keempat teman itu berjuang dengan putus asa, tetapi akhirnya mereka berhasil menghancurkan kitab itu, membebaskan kampung dari kutukan yang telah lama terpendam. Saat matahari terbit di pagi hari, keempat teman itu melihat bahwa kampung itu telah berubah. Rumah-rumah yang pernah terlantar dan hancur mulai pulih, dan aroma bunga-bunga yang harum mengisi udara. Kejahatan dan kegelapan telah digantikan oleh kedamaian dan keindahan. Dengan perasaan lega dan haru, mereka meninggalkan kampung itu, membawa cerita mereka pulang. Mereka memutuskan untuk tidak pernah lagi membicarakan tempat itu dan menjaga rahasia yang mereka temukan di balik dinding-dinding Kampung Terlarang. Hingga saat ini,
Cerita horor tentang kampung terlarang tetap hidup, tetapi hanya sedikit yang berani mencoba menelusuri kebenarannya. Hutan itu tetap tersembunyi di balik kerumunan pohon-pohon yang lebat, menyimpan rahasia yang tak terpecahkan dan misteri yang menakutkan. Disclaimer, cerita yang diuraikan di atas adalah cerita fiktif semata. Semua karakter, kejadian, dan dialog dalam cerita ini tidak berasal dari kehidupan nyata. Ini adalah karya imajinasi dan hanya ditujukan untuk hiburan semata.